Saya Andrew Dwi Putra, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 2. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Yang pertama yang saya akan jelaskan apa itu komunikasi, cara-cara komunikasi, apa itu komunikasi kelompok, dan apa saja macam-macamnya, karakteristiknya, dan teorinya. Komunikasi adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare yang artinya menyampaikan. Menurut asal katanya tersebut, arti komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, aturan, semiotika yang dipahami bersama. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Aktivitas komunikasi itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dengan lisan atau verbal sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk saling mengerti. Yang kedua ada secara tidak langsung, yaitu melalui media tertentu seperti bahasa tubuh, tulisan, telepon, radio, dan lain sebagainya. Contohnya seperti Google Meet atau Zoom itu komunikasi secara tidak langsung yang melalui media. Kita masuk ke komunikasi kelompok. Group communication. Berarti komunikasi yang berlangsung antar seseorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2 orang. Menurut Shaw, pada tahun 1976, komunikasi kelompok adalah sekumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh banyak kekuasaan satu sama lain, berinteraksi untuk berperan tujuan mengambil peranan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Sedangkan menurut Michael Burgon dan Michael Bruckner, seperti yang telah dikutip oleh Sasha de Jursa, komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka dari 3 individu atau lebih guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah, sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya yang akurat. Sekelompok orang yang menjadi komunikan itu bisa sedikit, bisa juga banyak. Apabila jumlah yang dalam kelompok itu sedikit, berarti itu termasuk ke komunikasi kelompok kecil, small group communication. Jika jumlahnya banyak, berarti masuk ke kelompok besar, large group communication. Komunikasi kelompok dapat diklarifikasi ke dalam 2 macam, yaitu yang pertama tadi, komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil adalah kelompok komunikasi yang dalam situasi terdapat kesempatan untuk memberi tanggapan secara verbal, atau dalam komunikasi kelompok, komunikator dapat melakukan komunikasi antar pribadi dengan salah seorang anggota kelompok, seperti yang terjadi pada acara diskusi kelompok, belajar, seminar, dan lainnya. Umpan balik yang diterima dalam komunikasi kelompok kecil ini biasanya bersifat rasional, serta diantaranya anggota yang terkait dapat menjaga perasaan masing-masing dan norma-norma yang ada. Masuk ke yang kedua, komunikasi kelompok besar. Yang dimaksud komunikasi kelompok besar ialah sekumpulan orang yang sangat banyak dan komunikasi antar pribadi, kontak pribadi jauh lebih kurang atau susah untuk dilaksanakan karena terlalu banyaknya orang yang berkumpul, seperti halnya terjadi pada acara tablik akbar, kampanye, dan lain-lain. Anggota kelompok besar apabila memberitakan tanggapan kepada komunikator biasanya bersifat emosional yang tidak dapat mengontrol emosinya, lebih-lebih jika komunikan heterogen, beragam dari usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, pengalaman, dan sebagainya. Seperti halnya jika di antara kerumunan itu seseorang yang tidak suka pada komunikator, maka dia berusaha mencari kesempatan untuk melempar dengan sendal misalnya, dan yang lainnya tanpa tahu permasalahan akan mengikuti tindakan tersebut. Masuk ke karakteristik komunikasi kelompok.
Di sini ada beberapa karakteristik komunikasi kelompok, yaitu komunikasi kelompok bersifat formal dalam arti pelaksanaannya direncanakan terlebih dahulu sesuai dengan komponen-komponennya. Yang kedua, komunikasi kelompok terorganisir, yaitu orang-orang yang bergabung dalam kelompok mempunyai peranan dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, komunikasi kelompok terlembagakan dalam arti ada aturan mainnya. Yang terakhir masuk ke teorinya. Di sini ada teori sosiometrik dari Moreno. Sosiometrik dapat diartikan sebagai pendekatan metodologis terhadap kelompok-kelompok yang diciptakan mula-mula oleh Moreno dan kemudian dikembangkan oleh Jennings dan oleh yang lainnya. Pada dasarnya teori ini berhubungan dengan daya tarik dan penolakan yang dirasakan oleh individu-individu terhadap satu sama lain, serta implikasi perasaan ini bagi pembentukan dan struktur kelompok. Teori ini berasumsi bahwa individu-individu dalam kelompok yang merasa tertarik satu sama lain akan lebih banyak berkomunikasi. Sebaliknya, individu-individu yang saling menolak akan sedikit atau kurang melaksanakan komunikasi. Yang kedua, teori sistem internal dan eksternal. Menurut Hormans, ada 3 unsur dalam struktur kelompok kecil, yaitu kegiatan, interaksi, dan perasaan. Kegiatan terdiri dari tindakan-tindakan anggota kelompok yang berhubungan dengan tugas kelompok dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Mereka terlibat dalam suatu interaksi, yaitu mereka memperlihatkan saling ketergantungan, saling menanggapi, dan bertingkah laku. Meskipun definisi Hormans tentang elemen ini tidak hanya mencakup aspek komunikasi, tetapi sebagian besar interaksi tersebut melibatkan komunikasi antar pribadi. Elemen ketiga dari tingkah laku sosial dalam kelompok kecil ialah perasaan. Di sini sama dengan konsep Heidegger tentang suka dan tidak suka, yang terdiri dari perasaan-perasaan negatif dan positif yang disarankan oleh anggota kelompok terhadap anggota lain. Unsur perasaan adalah sesuatu yang menarik, halnya konsep Heidegger tentang perasaan suka dan tidak suka. Hal itu dapat dihubungkan dengan komunikasi intrapribadi, intrapersonal dalam arti mencakup cara-cara anggota kelompok berkomunikasi dengan diri mereka sendiri tentang anggota kelompok yang lain. Unsur interaksi lebih berhubungan langsung dengan kepentingan ahli. Komunikasi kelompok karena sebagian besar dari apa yang dimaksud Hormans dengan interaksi adalah komunikasi antar pribadi jadi 2 elemen utama dalam teori Hormans, menaruh perhatiannya paling tidak pada sebagian proses komunikasi kelompok. Teori Hormans telah menyajikan kepada para peneliti komunikasi kelompok hipotesis yang dapat diuji dan yang berkaitan dengan hal-hal seperti pengaruh interaksi terhadap perasaan, serta telah mendukung lebih lanjut perbedaan antara tugas komunikasi, sistem eksternal dengan proses komunikasi, sistem internal. Cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.